Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa salam dan salawat senantiasa kita haturkan ke Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan ini saya melakukan perkuliahan terkait dengan mata kuliah dasar-dasar filsafat ilmu untuk pertama kali pertemuan kita. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan melalui Google Class, di sana saya beritahu bahwa pertama materinya ada tiga file yang sudah saya kirimkan dalam bentuk PowerPoint, dan penjelasannya dari tiap-tiap file itu, PowerPoint itu dibuat dalam bentuk video, kemudian disampaikan kepada peserta melalui Google Class. Dalam hal ini link videonya yang kemudian silakan Anda masuk untuk mengikutinya di dalam channel YouTube yang kami siapkan. Oke. Pada pertemuan pertama ini saya membahas tentang konsep filsafat dan ilmu. Nah, di sini konsep daripada kata filsafat dan kata ilmu yang pada kesempatan pertama ini kita akan bahas lebih lanjut. Pertama kita melihat pada slide berikut yaitu kita mulai dari kata ilmu. Oke. Nah, kita mendefinisikan dulu kata ilmu ini menurut Kamus Bahasa Indonesia. Kemudian selanjutnya ada beberapa penjelasan lebih terinci terkait dengan ilmu itu sendiri. Kemudian setelah itu baru masuk kita membahas tentang konsep filsafat itu. Itu untuk pertemuan pertama. Oke. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia cetakan pada tahun 1988, kata ilmu itu dapat diartikan dalam dua makna, dua pengertian, yaitu yang pertama, ilmu diartikan sebagai suatu pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerapkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan tersebut seperti ilmu hukum, ilmu pendidikan, ilmu ekonomi, dan sebagainya. Oke, dari definisi menurut Kamus Bahasa Indonesia ini, yang pertama mengartikan bahwa yang kita tangkap dari maksud di sini adalah ilmu itu dia harus tersusun secara sistematik, atau sistematik. Nah, mulai daripada misalnya kita melihat pada buku-buku teks itu pada daftar isinya dapat menggambarkan tingkatan daripada ilmu yang dibahas itu sendiri, mulai daripada yang sederhana, kemudian naik yang sedang, kemudian ke pembahasan lebih rumit. Nah, itu sistematis, itu pembahasannya sistematis. Sistematikanya itu bisa dapat menggambarkan tentang makna dari kata sistem di sini. Nah, tentunya disusun berdasarkan metode-metode yang memang disepakati oleh para ahli dalam hal ini. Metode untuk membuat ilmu. Nah, itu akan kita bahas lebih lanjut. Ilmu itu berasal dari mana? Ada metode-metode ya, itu akan kita bahas lebih lanjut pada pertemuan yang akan datang. Kemudian yang dapat
digunakan untuk menerapkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan tersebut, seperti ilmu hukum, ilmu pendidikan, ilmu ekonomi, dan sebagainya. Itu maksudnya ilmu yang sudah tersusun secara sistematis tadi, kemudian digunakan sebagai pedoman, petunjuk dalam rangka melaksanakan aktivitas-aktivitas secara empiris di lapangan. Jadi pada saat dia menjadi ilmu, ketika digunakan untuk diterapkan dalam kehidupan berbagai macam keperluan seperti di bidang hukum, di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, dan seterusnya, pada saat itu antara ilmu dengan praktek di lapangan itu akan menjadi sesuatu yang sinergik, artinya diterapkan ilmu ke dalam setiap aktivitas itu pada akhirnya akan merupakan sebuah pengetahuan yang kemudian dikembangkan lebih lanjut. Oke. Kemudian yang kedua, pengertian ilmu masih menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ilmu diartikan sebagai pengetahuan atau kepandaian tentang soal duniawi, akhirat, lahir batin, dan sebagainya, seperti ilmu akhirat, ilmu akhlak, ilmu batin, ilmu sihir, dan sebagainya. Nah, di sini Kamus Besar Bahasa Indonesia mencoba untuk mengartikan ilmu itu menurut sudut pandang yang lain lagi, yaitu ilmu sebagai sesuatu yang dimiliki oleh setiap orang dalam hal ini kepandaian, misalnya keterampilan dan seterusnya, apakah terkait dengan urusan-urusan duniawi, urusan mencari nafkah, urusan melakukan sebuah pekerjaan yang kemudian terjadi misalnya spesialisasi melahirkan keterampilan pada setiap orang, itu dianggap sebagai sebuah ilmu. Ataupun misalnya di bidang akhirat, di sini dalam artian misalnya di bidang keagamaan, praktek-praktek amalia keagamaan, ada orang-orang atau ada para ulama, para dai, para ustadz dan seterusnya, mereka mendalami ilmu-ilmu seperti begitu, ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu Islam, kemudian mereka menjadi mahir dalam hal misalnya berceramah, berdakwah dan seterusnya. Itu masuk kategori sebagai ilmu. Kemudian ilmu lahir. Nah, ilmu lahir, ilmu batin, ilmu-ilmu yang lahir, ilmu yang sifatnya lahiriah terkait dengan misalnya ilmu biologis, ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu-ilmu yang sifatnya bisa dapat diindrakan dengan panca indera. Nah, kemudian ilmu batin. Nah, ilmu batin, ilmu yang seperangkat pengetahuan yang memang tidak bisa dapat dicerna dengan panca indera, tetapi ada. Dalam hal ini disebut sebagai ilmu batin. Misalnya ada ilmu tapak suci, ilmu bermacam-macam ilmu dalam rangka melakukan penenangan hati dan batin. Orang melakukan aktivitas misalnya bersemedi dan seterusnya, itu masuk kategori ilmu batin. Kemudian dan sebagainya. Nah, itu seperti ilmu akhirat, ilmu akhlak, ilmu batin, ilmu sihir dan sebagainya. Nah, itu. Nah, di sini sudah kita menjelaskan terkait dengan kata ilmu menurut definisi daripada Kamus Besar Bahasa Indonesia cetakan tahun 1988. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan ilmu merupakan kumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan metode-metode tertentu. Nah, itu. Jadi uraian pengertian ilmu menurut Kamus baik pada nomor pertama yang lebih nuansanya kepada ilmu pengetahuan, kemudian yang kedua adalah ilmu-ilmu dalam arti terkait dengan kepandaian dan seterusnya daripada seseorang. Ternyata disimpulkan bahwa ilmu itu merupakan kumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematis. Nah, ini nanti pada pertemuan berikutnya nanti waktu-waktu datang kita bisa dapat membedakan apa yang dimaksud dengan ilmu
dan apa yang dimaksud dengan pengetahuan. Beda itu, ilmu dengan pengetahuan. Nah, pengetahuan yang dimiliki oleh sekian orang banyak dari berbagai macam unsur yang berbeda, misalnya para ahli dari satu bidang ekonomi misalnya, mereka saling memiliki pengetahuan yang sama terhadap sesuatu masalah, maka ketika itu pengetahuan yang ada pada setiap orang itu akan bisa dapat dirumuskan menjadi sebuah ilmu. Dirumuskan menjadi ilmu yang biasa kita sebut dengan teori-teori. Nah, itu akan kita bahas lebih lanjut pada saat-saat yang akan datang terkait dengan apa itu pengetahuan dan apa itu ilmu. Apakah ada perbedaan ataukah ada kesamaan? Nah, itu. Nah, di sini yang paling utama di sini adalah kita mendefinisikan kata ilmu itu menurut bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia. Kemudian disimpulkan di sini ternyata ilmu itu merupakan kumpulan pengetahuan yang ada pada setiap orang. Iya toh? Apa yang diketahui oleh orang Amerika, apa yang diketahui oleh orang Arab, apa yang diketahui oleh orang China, apa yang diketahui oleh orang Australia, apa yang diketahui oleh orang Indonesia. Pada dasarnya pengetahuan ini tentang sesuatu sama. Misalnya pengetahuan tentang mengerjakan sebuah pekerjaan itu sama. Ketika pengetahuan itu di mana-mana itu sama, maka dirumuskan menjadi sebuah ilmu, kemudian diterima secara umum oleh seluruh umat manusia di dunia ini, bahwa itu ilmu yang benar-benar berasal daripada pengetahuan yang berbeda-beda tadi. Nah, di sini kata kumpulan berarti mengumpulkan pengetahuan yang bermacam-macam itu disusun menjadi sebuah ilmu secara sistematis. Nah, secara sistematis ini tentunya melalui metode yang ditetapkan. Misalnya pengetahuan tadi tidak sembarang diambil saja begitu, harus melalui metode, misalnya metode riset, metode penelitian dan seterusnya, baru bisa dapat diterima sebagai kemudian dihidangkan menjadi sebuah teori yang diberlakukan secara universal di mana-mana. Nah, itu maksudnya begitu. Dengan menggunakan metode-metode tertentu. Nah, itu. Oke. Itu saya pikir penjelasan terkait dengan makna daripada kata ilmu. Oke, lanjutan. Apakah di sini ada karakteristik ilmu? Karakteristik atau ciri khas daripada sesuatu dianggap sebagai ilmu. Ada beberapa pendapat di sini. Pertama, menurut Randall dan Bocher pada tahun 1942, mereka berdua mengemukakan beberapa ciri umum diantaranya. Nah, di sini perlu saya tegaskan bahwa sedang kita bahas tentang ciri khas sesuatu itu bisa dikatakan ilmu atau tidak ketika memenuhi syarat-syarat ciri-ciri di bawah ini. Di mana ciri-ciri ini ada menurut beberapa orang ahli. Pertama yang sedang kita bahas yaitu menurut Randall dan Bocher. Kemudian nanti di bawah lagi menurut ahli yang lain lagi di bawah. Nah, ini semuanya terkait dengan karakteristik atau ciri khas daripada sesuatu itu dianggap sebagai dia adalah ilmu. Nah, ketika di luar daripada itu, menurut para ahli itu, bahwa sesuatu yang tidak memenuhi syarat karakteristik ini maka tidak dianggap sebagai sebuah ilmu. Oke, yang pertama kita melihat menurut Randall dan Bocher dulu pada tahun 1992. Hasil ilmu bersifat akumulatif dan merupakan milik bersama. Nah, ini sebenarnya ini sama seperti apa yang barusan kita jelaskan sebagai kesimpulan daripada definisi kamus besar tadi. Merupakan satu karakteristik daripada ilmu itu adalah hasil ilmu itu bersifat akumulatif dan merupakan milik bersama. Artinya ilmu itu muncul atas dasar temuan-temuan dari berbagai macam, misalnya para peneliti, dari apa yang diketahui di lapangan yang berbeda-beda tadi, di Amerika, di Australia, di India, semua pengetahuan-pengetahuan yang diambil dari mana-mana itu secara akumulatif, kemudian
apa yang nanti dirumus menjadi ilmu itu sebenarnya di sini kata merupakan milik bersama. Jadi bisa orang perorangan mengklaim bahwa ilmu ini hanya berlaku di satu negara, berlaku di 2 atau 3 negara, berlaku di belahan dunia tertentu. Tetapi suatu ilmu itu ketika dirumuskan berasal daripada pengetahuan secara kumulatif tadi harus diberlakukan di mana-mana. Misalnya ilmu tentang menanam padi itu harus bisa digunakan di Jawa, bisa digunakan di Papua, bisa digunakan di Kalimantan, bisa digunakan di Thailand, bisa digunakan di mana-mana. Ilmu yang tadinya menurut berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan daripada para ahli pertanian tadi, kemudian dirumuskan menjadi sebuah ilmu, itu harus menjadi milik bersama, diberlakukan di mana-mana. Nah, begitu maksudnya. Kemudian yang kedua, hasil kebenarannya tidak mutlak dan bisa terjadi kekeliruan karena yang banyak diliriki adalah manusia. Nah itu. Jadi salah satu karakteristik daripada ilmu itu adalah sifatnya nisbi. Nisbi artinya dia tidak mutlak absolut benar kebenarannya itu untuk selamanya. Dia bisa error, bisa salah, bisa dapat diperbaharui oleh manusia itu sendiri, karena apa yang menjadi ilmu itu adalah temuan daripada manusia, di mana manusia itu ya kata orang manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Nah, ketika temuan-temuan itu walaupun dinyatakan sudah benar adanya, tetapi mungkin perjalanan waktu suatu ketika ilmu itu bisa dapat diubah, bisa dapat ditantang atau diperbaharui dengan misalnya nanti kita pelajari lebih jauh terkait dengan misalnya kata-kata tesa, antitesa dan seterusnya. Apa yang sudah dirumuskan dahulu kala sebagai sebuah teori dan ilmu ternyata pada saat ini dibantah oleh teori-teori yang lain. Nah, itu yang dimaksudkan di sini. Nah, itu nanti kita bahas terkait dengan tesa dan hipotesa dan seterusnya. Oke. Kemudian karakteristik yang ketiga daripada apa yang dikemukakan oleh Randall dan Bohr tadi, yaitu ilmu bersifat objektif, artinya prosedur kerja atau cara pengguna metode ilmu tidak tergantung kepada yang menggunakan, tidak tergantung pada pemahaman secara pribadi. Nah itu artinya ilmu yang dilahirkan dari pengetahuan secara kumulatif tadi itu tidak bersifat subjektif, tidak ada istilah common sense, ada istilah common sense. Rumusan ilmu itu tidak berdasarkan pendapat hawa nafsu seseorang, pendapat menurut keinginan seseorang, tapi harus berdasarkan apa yang mau menjadi kenyataan di lapangan, yang berlaku secara, yang tadi itu di nomor 1 di atas, secara akumulatif, berarti berasal dari di mana-mana. Dia tidak bisa berdasarkan keinginan pribadi seseorang. Ya toh? Di sini kata-kata artinya prosedur kerja atau cara pengguna metode ilmu tidak tergantung kepada yang menggunakan, tidak tergantung pada pemahaman secara pribadi. Menggunakan ilmu itu tidak tergantung kepada sudut pandang seseorang, tapi harus secara universal, secara umum berlaku di mana-mana. Nah itu. Jadi nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 adalah merupakan karakteristik daripada ilmu yang dikemukakan oleh Randall dan Bohr. Oke. Yang berikut, menurut Emmert dan Harrod, ini tulisan ini agak sedikit kabur, buram. Pengetahuan ilmu, yaitu dalam hal ini terkait dengan karakteristik, menurut Eder, bahwa ilmu itu karakteristik atau ciri-cirinya adalah 1, bersifat rasional karena hasil dari proses berpikir dengan menggunakan akal rasio. Nah itu, jadi selain karakteristik menurut
dua orang yang di atas, yaitu Randall dan Boher. Ada pendapat yang lain lagi yang mengemukakan ciri khas atau karakteristik daripada ilmu itu adalah pertama bersifat rasional, kemudian bersifat empiris, kemudian bersifat umum, kemudian bersifat akumulatif. Nah, sebenarnya semua kata yang disebutkan di dalam karakteristik 1, 2, 3, dan 4 ini sudah dibahas juga pada 3 karakteristik yang ditemukan oleh dua orang pertama di atas. Tetapi di sini lebih selain menyebutkan karakteristiknya, menjelaskan maknanya, konsepnya. Ya, di sini dia mengatakan misalnya karakteristik ilmu itu bersifat rasional karena hasil dari proses berpikir dengan menggunakan akal, rasio. Nah, itu maksudnya itu. Jadi salah satu ciri khas daripada ilmu itu sifatnya masuk akal, rasional, dapat diterima secara akal. Karena kenapa? Hasil daripada proses berpikir dengan menggunakan akal itulah yang melahirkan ilmu. Sehingga ketika ilmu itu diterima melalui media apapun, misalnya membaca ataupun mendengar ataupun misalnya menonton, itu bisa dapat masuk dicerna oleh akal karena ilmu itu sifatnya harus salah satu sifatnya adalah rasional. Kemudian yang kedua bersifat empiris karena ilmu itu diperoleh dari dan sekitar pengalaman oleh panca indera. Nah, itu kata empiris, yaitu ilmu itu tidak muncul saja begitu daripada sesuatu yang sifatnya spontan. Ilmu itu berasal daripada kehidupan, misalnya kata empiris ini berarti kehidupan pengalaman di lapangan. Kehidupan pengalaman di lapangan daripada semua kejadian-kejadian yang ada di lapangan, kemudian diperoleh hikmah dan seterusnya, yang kemudian apa yang diperoleh itu tentunya menggunakan aktivitas otak dan rasio, lalu menjadi sebuah pengalaman yang kemudian disusun menjadi sebuah ilmu. Nah, ini sebenarnya sama dengan nomor 1 di atas. Nomor 1 ini maknanya sama dengan di atas ini. Maknanya sama dengan di atas. Yang nomor 1 di atas yaitu akumulatif dari berbagai macam para pihak. Di sini sifat empiris berarti dari pengalaman-pengalaman dari setiap orang di lapangan. Oke, dari sekitar pengalaman oleh panca indera. Panca indera tentunya dimaksud di sini adalah manusia. Manusia yang memiliki panca indera itu. Kemudian bersifat umum. Nah, salah satu ciri daripada ilmu yang disebutkan di sini juga adalah dia bersifat umum. Hasil ilmu dapat dipergunakan oleh manusia tanpa terkecuali. Nah, itu tadi yang sudah dijelaskan juga tadi di atas. Nah, itu tidak bisa diklaim bahwa hanya milik sebagian orang. Ilmu yang sudah dirumuskan, misalnya sudah dicetakkan ke dalam buku-buku teks yang kemudian dipelajari, diketahui oleh orang banyak, itu berlaku bisa di mana-mana tanpa mengenal batas. Yaitu ilmu tentang mengerjakan pekerjaan apa saja, misalnya ilmu akuntansi, ilmu keuangan, ilmu pemasaran, ilmu hukum, dan seterusnya, itu dipelajari di Indonesia, dipelajari di mana saja, itu teori-teorinya berlaku secara umum. Sifatnya universal. Nah, di sini kita menggunakan kata universal. Ilmu yang menjadi teori-teori tadi dapat dipelajari di mana saja, kemudian dipraktekkan di mana saja. Nah, kemudian yang keempat, bersifat akumulatif. Hasil ilmu dapat dipergunakan untuk dijadikan objek penelitian selanjutnya. Nah, itu. Nah, ini menggunakan kata akumulatif itu bermakna waktu lalunya. Waktu muncul ilmu itu sendiri pada masa lalunya itu sudah ditemukan oleh sekian orang banyak peneliti dan seterusnya. Kemudian dirumuskan menjadi ilmu, tetapi ilmu itu sendiri belum bisa dianggap sebagai sesuatu yang final, bisa saja dapat dilakukan perubahan-perubahan yang akan datang. Nah, misalnya nanti pada mata kuliah lain, misalnya mata kuliah
metodologi penelitian, ataupun nanti pembahasan kita pada waktu akan datang itu kita akan bahas terkait dengan penelitian-penelitian yang kemudian satu penelitian akan mendukung atau tidak mendukung penelitian lain. Itu akan kita bahas juga pada waktu akan datang, atau mungkin pada mata kuliah lain dia akan menyinggung persoalan itu, bahwa sebuah ilmu itu dia terbuka untuk dikritisi. Misalnya hipotesisnya itu sudah tidak update lagi, bisa dibuat antitesa baru, itu tentunya mulai proses penelitian. Ya toh, yang tadinya sudah dari sekian orang banyak menganggap itu menjadi sebuah teori yang sudah harus final, ternyata pada perkembangan berikutnya ada teori, ada konsep-konsep baru yang istilahnya antitesa terhadap rumusan yang terdahulu. Nah, itu artinya ilmu itu memberikan peluang untuk bisa dapat dikembangkan di waktu akan datang bagi para peneliti, dapat meneliti lebih lanjut begitu. Karena sebenarnya seperti yang kita sampaikan di atas, sebenarnya ilmu ini berasal daripada kondisi empiris di lapangan. Kondisi empiris itu adalah masalah kejadian-kejadian di lapangan itu. Nah, kejadian-kejadian di lapangan itu sebenarnya beragam macam, banyak kejadian-kejadian itu tidak bisa dapat ditangkap atau dapat dilihat atau dipanca inderakan oleh satu orang, dua orang pada saat yang bersamaan. Tentunya membutuhkan waktu yang panjang sehingga mencapai kesempurnaan semua kejadian-kejadian lapangan itu dapat diteliti oleh berbagai macam orang dengan sudut pandang yang berbeda, sehingga bisa menemukan atau bisa dapat merumuskan sebuah ilmu itu lebih sempurna ke depan. Karena di sini kata-kata dipergunakan untuk dijadikan objek penelitian selanjutnya. Artinya ilmu itu sendiri belum pasti benarnya itu 100%, karena kalau secara empiris di lapangan mungkin ada hal-hal kejadian-kejadian yang tidak pas dengan ilmu itu. Nah, itu perlu dikembangkan. Nah, seperti begitu. Oke. Nah, itu penjelasan kita pertama tadi terkait dengan definisi ilmu, kemudian karakteristik daripada ilmu. Ini dua hal, yaitu pertama pengertian, kemudian karakteristik terkait dengan ilmu itu, yang mana pada pertemuan pertama ini wajib untuk kita pahami. Nanti tolong dipelajari lebih mendalam atau dibaca lebih mendalam, bisa merujuk kepada literatur atau sumber-sumber lain untuk dapat menambah pemahaman terkait dengan apa itu ilmu dan ciri-ciri daripada ilmu. Oke. Yang berikut kita bicara dengan perbedaan dan persamaan ilmu dengan filsafat. Perbedaan dan persamaan ilmu dengan filsafat. Nah, pertama ini perbedaan, kemudian yang kedua adalah persamaan. Oke, kita melihat dulu perbedaannya. Ilmu bersifat analisis dan hanya menggarap salah satu pengetahuan sebagai objek formalnya. Filsafat bersifat pengetahuan, sinopsis artinya melihat segala sesuatu dengan menekankan secara keseluruhan. Karena keseluruhan memiliki sifat tersendiri yang tidak ada pada bagian-bagiannya. Nah, jadi ini kata-kata yang sangat filosofis. Barangkali kalau pertama membaca agak bingung memahami makna di sini, tetapi nanti kita berupaya untuk menjelaskan. Nah, ini yang pertama dipahami dulu, bahwa ternyata apa yang kita bahas ini adalah terkait dengan perbedaan antara ilmu dengan filsafat. Tuntas perbedaan, kita akan masuk kepada bagian B, yaitu persamaannya. Ilmu bersifat analisis dan hanya menggarap salah satu pengetahuan sebagai objek formalnya. Nah, tadi seperti yang kita jelaskan tadi, ilmu itu dilahirkan dengan metode-metode, yang tentunya metode-metode itu ada metode yang menggunakan analisis baru melahirkan ilmu itu. Dan di sini dikatakan bahwa hanya menggarap salah satu bidang saja sebagai objek formalnya. Nah, itu jadi
terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan sehingga ilmu-ilmu itu sudah ada pada level istilahnya spesialis pada bidang-bidang tertentu. Itu yang kemudian dimaksudkan di sini, bahwa ilmu itu hanya menggarap kepada menggarap salah satu objek pengetahuan saja sebagai ilmunya. Jadi kalau bahas tentang ilmu ekonomi, maka itu kajian ilmu ekonomi semata, objeknya di situ. Bahas tentang ilmu hukum, maka kajian ilmunya adalah terkait dengan lingkup ilmu hukum-hukumnya saja. Begitu pula bidang-bidang ilmu yang lain. Bidang-bidang ilmu yang lain itu yang dimaksudkan di sini. Itu yang akan menyebabkan ilmu itu secara sendiri akan berkembang lebih maju ke dalam, karena dia tidak lagi harus mengkaji menggunakan pendekatan lebih daripada satu objek, sehingga dia ilmu yang merambah kepada bidang-bidang khusus itu, dia akan lebih fokus sehingga melahirkan pendalaman pengetahuan yang lebih tepat terkait dengan ilmu pada tiap bidangnya itu. Satu pengetahuan sebagai objek formalnya, itu yang dimaksudkan. Jadi saya ulangi, ilmu itu bersifat analisis. Karena kenapa? Dia lahir daripada menggunakan metode, misalnya metode penelitian untuk mendapatkan apa yang ada di lapangan, kemudian dirumuskan menjadi sebuah ilmu. Dan apa yang diambil dari lapangan itu tentunya hanya terkait salah satu bidang saja, menggarap salah satu pengetahuan bidangnya saja. Misalnya penelitian tentang budaya, maka dia mengkaji khusus tentang budayanya, kemudian melahirkan teori tentang budaya. Atau politik, dia mengkaji atau menganalisis hanya terkait dengan masalah politiknya, maka kemudian merumuskan teori-teori politik. Nah, begitu. Kemudian filsafat bersifat pengetahuan, sinopsis artinya melihat segala sesuatu dengan menekankan secara keseluruhan, karena keseluruhan memiliki sifat tersendiri yang tidak ada pada bagian-bagiannya. Nah, itu. Jadi kalau filsafat itu berarti dia memandang seluruh aspek itu menjadi penekanannya. Dia menekankan kepada keseluruhan aspek-aspek, karena kalau secara parsial, secara sendiri-sendiri, itu segala sesuatu itu memiliki karakteristik tersendiri. Tetapi kalau digabungkan segala sesuatunya itu dari berbagai macam, misalnya bagian-bagian ilmunya itu satu objek yang tentunya objek itu bisa dilihat dari sudut pandang berbagai macam ilmu, itu filsafat bisa masuk di situ untuk melihat sekaligus melihat segala macam aspeknya itu. Karena kalau melihat salah satu objek dari berbagai macam sudut pandang, itu tentunya istilahnya di sini sifatnya tersendiri. Itu berbeda sifatnya, karakteristiknya daripada kalau hanya melihat secara parsial atau bagian-bagian. Misalnya manusia kalau dilihat dari sisi kesehatannya, ilmu kedokteran misalnya, itu berarti karakteristiknya terkait dengan masalah kesehatannya saja. Tetapi kalau filsafat melihat manusia dari berbagai dimensi, dari kesehatannya, dari kebutuhannya, dari pengetahuannya, dari keinginannya, dan seterusnya, dari sosialnya, itu filsafat bisa melihat secara totalitas daripada objek itu tentunya dia berbeda sifatnya dengan kalau melihat parsial atau bagian-bagian tadi. Nah, itu. Nah, jadi di sini yang perlu ditekankan adalah filsafat dia melihat sesuatu itu secara komprehensif, secara menyeluruh dari berbagai sudut pandang. Misalnya pohon dilihat dari sudut pandang biologisnya, kemudian dilihat sudut pandang ilmu tanahnya, kemudian di sudut pandang pemanfaatan kayunya, kemudian sudut pandang macam-macam terkait dengan pohon itu. Tapi kalau ilmu, kalau terkait dengan pohon itu hanya barangkali terkait dengan misalnya
dari sisi pengolahan kayunya, ilmu tentang pengolahan kayunya, atau ilmu tentang merawat pohonnya. Itu saja seperti begitu. Tetapi kalau filsafat dia memandang keseluruhannya. Kalau pandangannya secara keseluruhan, tentunya karakteristiknya berbeda dengan melihat secara parsial atau bagian-bagian tadi. Oke, yang kedua, ilmu bersifat deskriptif tentang objek agar dapat menemukan fakta-fakta, netral dalam arti tidak memihak pada etnik tertentu. Ya, perbedaan yang berikut, ilmu bersifat deskriptif tentang objek agar dapat menemukan fakta, netral dalam arti tidak memihak pada etnik tertentu. Filsafat tidak hanya menggambarkan sesuatu, melainkan membantu manusia untuk mengambil putusan-putusan tentang tujuan, nilai-nilai dari tentang apa-apa yang harus diperbuat manusia. Filsafat tidak netral karena faktor-faktor subjektif memegang peranan yang penting dalam berfilsafat. Nah, itu. Jadi perbedaan yang berikut, ilmu itu menjelaskan bersifat deskriptif, artinya dia menguraikan secara konseptual tentang objek yang ditemukan sebagai sebuah fakta di lapangan, ya toh? Dan apa yang dijelaskan itu sifatnya tidak memihak kepada kepentingan-kepentingan pribadi dan seterusnya, memihak kepada kepentingan misalnya bidang ilmu, kepentingan daripada para peneliti, dan tidak seperti begitu, atau kepentingan kelompok orang, kepentingan grup tim tertentu, tapi dia menjelaskan sesuatu benar-benar adalah ilmu, menjelaskan sesuatu benar-benar adalah sifatnya objektif terhadap fakta-fakta yang ada di lapangan. Kemudian filsafat tidak hanya menggambarkan sesuatu, artinya filsafat juga seperti ilmu, dia menjelaskan tentang sesuatu itu dari sisi objektifnya. Selain daripada itu, membantu manusia untuk mengambil putusan-putusan tentang tujuan. Dengan adanya filsafat yang tadi kita kemukakan bahwa dia menjelaskan sesuatu sifatnya sangat komprehensif atau secara menyeluruh daripada setiap totalitas daripada sebuah objek pengetahuan, ya toh, itu dapat membantu manusia dalam rangka mengambil keputusan. Pendekatan-pendekatan misalnya sesuatu itu dilihat dari mana, kenapa harus begitu, kemudian bagaimana penanganannya, kemudian apa reaksinya, dan seterusnya. Nah, kalau ilmu kan tidak, hanya melihat satu bagiannya saja. Misalnya bicara tentang bagaimana jadi ini barang, cukup sampai di situ. Tapi kalau misalnya filsafat, dia akan mengkaji tentang kenapa harus begitu, kenapa, kemudian bagaimana, kemudian gunanya untuk apa, dan seterusnya, daripada sesuatu yang kemudian itu akan memberikan nilai kepada manusia dalam rangka mengambil sebuah keputusan. Itu. Kemudian yang ketiga, ilmu mengawali kerjanya dengan bertolak dari suatu asumsi yang tidak perlu diuji, sudah diketahui dan diyakini kebenarannya. Filsafat bisa merenung kembali asumsi-asumsi yang telah ada untuk dikaji ulang tentang kebenaran asumsinya. Nah, itu perbedaannya. Jadi kalau ilmu yang digunakan dalam rangka memecahkan sebuah permasalahan tentunya bertolak daripada apa yang diasumsikan. Nah, di sini pengertiannya begini. Kalau kita di bidang ilmu manajemen, pelajari ilmu-ilmu manajemen, teori-teori terkait dengan ilmu misalnya pemasaran, ilmu keuangan, ilmu SDM, semua teori-teori yang dapat dipahami sudah diyakini dengan baik. Lalu kemudian apa yang diyakini dari teori-teori itu tinggal digunakan untuk dipraktekkan, diujikan di lapangan. Sampai di situ saja. Nah, yaitu apa yang sudah diyakini kebenarannya berupa teori-teori ilmu yang kita pelajari pada kelas-kelas pembelajaran, itu pada saat kita ke lapangan tinggal kita praktekkan. Sementara kalau filsafat,
kaitannya dengan ini, bisa merenung kembali asumsi-asumsi yang telah ada. Artinya dari sudut pandang filsafat dia bisa bertanya kembali kepada teori-teori yang ada. Apakah benar teori ini? Apakah cocok teori ini? Ya toh? Bagaimana teori ini dapat dirumuskan? Menggunakan metode-metode apa? Apakah tepat untuk dilakukan? Nah, itu artinya filsafat sudah mau mengoreksi. Dia mengoreksi kembali teori-teori yang sebenarnya sudah diyakini tadi, tetapi kerja filsafat adalah untuk menguji kembali apa yang sudah diyakini tadi. Nah, di sini dikaji ulang tentang kebenaran asumsi tadi. Nah, dengan pandangan filsafat, teori-teori menurut ilmu tadi bisa dapat dikoreksi kembali dengan tentunya dengan metode-metode lagi, dengan metode yang digunakan. Nah, tentu seperti metode riset kembali, menguji kembali melalui penelitian bisa penelitian lapangan, penelitian pustaka dan seterusnya untuk mencari kebenaran, bisa membandingkan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain pada literatur yang berbeda ataupun ke lapangan dan seterusnya, lalu merenung. Nah, ini kata-kata merenung itu artinya merenung dalam artian bukan sesuatu yang sifatnya tidak ilmiah, tetapi merenung menggunakan pendekatan-pendekatan ilmiah juga. Nah, begitu. Kemudian yang berikut, perbedaan berikut adalah ilmu menggunakan eksperimental terkontrol sebagai metode yang khas. Verifikasi terhadap teori-teori dilakukan dengan jalan menguji dalam praktek berdasarkan metode-metode ilmu yang empiris selain menghasilkan suatu konsep atau teori. Saya ulangi, perbedaan yang berikut adalah ilmu menggunakan eksperimental terkontrol sebagai metode yang khas. Verifikasi terhadap teori-teori dilakukan dengan jalan menguji dalam praktek berdasarkan metode-metode ilmu yang empiris selain menghasilkan suatu konsep atau teori. Jadi ilmu tadi itu menggunakan eksperimentasi terkontrol, artinya percobaan-percobaan yang dapat dilakukan itu menggunakan teori-teori, menggunakan metode-metode yang tidak bisa melampaui apa yang sudah menjadi standarnya. Istilahnya apa yang dilakukan berdasarkan ilmu terukur. Eksperimen percobaan-percobaannya itu ada rumusan-rumusan, ada formula-formula, ada teori-teori yang memang sudah menjadi pedoman untuk dilakukan seperti begitu adanya. Nah, di sini ada kata sebagai metode yang khas, dalam melakukan eksperimen terhadap sebuah ilmu. Nah, atau misalnya penelitian di laboratorium dengan menggunakan uji coba yang bermacam-macam, itu tentunya sudah ada metode-metode yang sudah ditetapkan. Kemudian lalu verifikasi terhadap teori dilakukan dengan jalan menguji dalam praktek berdasarkan metode-metode ilmu yang empiris. Artinya ilmu yang telah ada ingin untuk dilakukan menguji kebenarannya, maka apa yang diyakini daripada ilmu itu harus diverifikasikan ke lapangan, ya toh? Dalam praktek berdasarkan metode-metode ilmu empiris. Nah, apa yang sudah diyakini itu harus diverifikasi ke lapangan melalui praktek-praktek. Tentunya dalam hal ini ada metode-metode yang digunakan dalam rangka melakukan praktek di lapangan atau empiris itu. Nah, ya toh? Jadi saya ulangi, ilmu menggunakan metode-metode eksperimental sebagai ciri khasnya, di mana teori yang diyakini akan diuji ke lapangan dengan menggunakan metode-metode yang memang sudah ditetapkan. Nah, kemudian bisa melahirkan konsep-konsep baru. Nah, selain menghasilkan suatu konsep-konsep atau teori-teori yang baru. Oke. Nah, sementara filsafat juga menggunakan hasil-hasil ilmu, dilakukan dengan menggunakan akal pikiran yang didasarkan pada semua pengalaman insani, sehingga dengan demikian filsafat dapat menelaah yang tidak dicernakan penyelesaiannya oleh ilmu. Nah, itu. Jadi sebenarnya penekanan filsafat itu lebih luas daripada apa yang menjadi titik perhatian daripada ilmu pengetahuan. Nah, di sini dijelaskan bahwa sebenarnya
tahapan-tahapan yang melalui ilmu pengetahuan juga melalui filsafat. Filsafat juga melakukan hal yang sama. Nah, kemudian lebih daripada itu, filsafat dapat melibatkan faktor manusianya. Kalau mungkin dalam ilmu penelitian kita mengenal ada istilah instrumen. Instrumen bukan hanya sekedar alat mengaji, alat-alat yang dibuat untuk mendapatkan data di lapangan, tapi manusia melakukan kegiatan itu sendiri merupakan instrumen, di mana manusia itu ada cita rasa, ada keinginan, ada macam-macam, ada sudut pandang, ada pemahaman, ada berbagai macam hal kemanusiaan yang ada pada itu bisa dia gunakan dalam rangka melakukan kajian-kajian ilmiah tadi. Nah, ya toh. Di sini yang didasarkan pada semua pengalaman insani. Nah, itu ada misalnya manusia itu yang melakukan penelitian sebagai dia adalah peneliti sekaligus sebagai instrumen. Salah satu instrumen penelitian itu dia memiliki pengalaman-pengalaman pribadi yang bukan yang terkait dengan apa yang sedang dilakukan terkait ilmu itu. Pengalaman di tempat lain, pengalaman waktu lalu, pengalaman bersama orang lain dan seterusnya, dia bisa membanding-bandingkan. Nah, di sini nuansa filsafat sebagai perbedaannya atas ilmu itu terletak di situ. Nah, sama-sama menggunakan metode memverifikasi ilmu ke lapangan, tetapi filsafat memperkenankan lebih kepada manusia untuk menggunakan pengalaman-pengalaman di luar daripada itu, menambahkan pengalaman-pengalaman di luar daripada ilmu yang diverifikasikan tadi. Oke, ini adalah terkait dengan perbedaan daripada filsafat dengan ilmu atau ilmu dengan filsafat. Oke. Nah, saya pikir nanti karena sudah cukup banyak pembahasan kita, waktu juga tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan. Cukup saya memberikan sedikit kesimpulan tetapi mengulangi secara singkat terkait dengan pembahasan kita. Yang pertama, kita sedang membahas konsep filsafat dan ilmu. Masuk pembahasan tentang definisi ilmu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lalu karakteristik daripada ilmu itu menurut dua kelompok ahli. Nah, sudah kita jelaskan tadi. Kemudian pembahasan terakhir adalah bicara tentang perbedaan dan persamaan ilmu pengetahuan. Nah, tentunya yang baru kita bahas adalah terkait dengan perbedaannya. Sedangkan persamaannya antara ilmu dengan filsafat itu nanti kita buat pada video yang lain karena pembahasannya panjang. Oke, ini yang akan kita bahas pada waktu akan datang. Ini perbedaan, ini persamaan. Oke. Persamaan daripada ilmu. Persamaan tidak bisa kita bahas sekaligus karena untuk memudahkan pemahaman teman adik-adik sekalian, para peserta, kita cukup sekian. Jangan lupa videonya dikomentari, tapi komentarnya jangan mengomentari materinya, cukup menulis nama, kemudian NIM, lalu berikan keterangan cara menontonnya, apakah download dulu ataukah langsung ke linknya saja lalu nonton. Itu saya berikan kebebasan untuk peserta, apakah mendownload dulu baru nonton atau langsung nonton di link YouTube-nya, terserah. Nah, itu yang harus dituliskan sebagai keterangan di bawah. Oke. Dengan demikian saya akhiri pertemuan pertama ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.